Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya harap Anda semua hari ini dalam kondisi yang tetap baik-baik saja dan tetap sehat. Minggu yang lalu, sampai dengan minggu yang lalu, kita sudah berkenalan dengan Next.js. Kita sudah belajar tentang basic routing dari Next.js. Lalu kita juga sudah bicara tentang bagaimana caranya membuat efisiensi programming dengan memisahkan kode-kode komponen ke dalam file-file terpisah, begitu juga dengan layout yang dianggap sebagai komponen besar, sehingga ketika kita membuat halaman-halaman utama, kita hanya cukup melakukan impor komponen-komponen tersebut ke halaman utama, memasang-masangnya di sana, mengatur tata letaknya di sana. Begitu juga dengan layout, kita tinggal pindahkan ke halaman utama dan membuat tampilan yang konsisten antara satu halaman dengan halaman yang lain. Jadi seperti membuat semacam template. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara tentang Next.js tapi pada level yang lebih tinggi lagi. Kita akan bicara tentang bagaimana nanti kita bisa memasang gambar ataupun mengatur style, karena sampai dengan minggu kemarin kita belum bicara tentang style, kecuali mungkin ada yang sudah belajar inline style. Kita belum bicara bagaimana kalau kita memasukkan file CSS dari luar. Oke, oleh karena itu untuk hari ini kita akan berbicara tentang advanced level of Next.js. Baik, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada saat kita melakukan instalasi Next.js, kita akan mendapatkan dua folder, yaitu page dan public. Nah, untuk folder-folder yang lain kita bisa tambahkan sendiri. Misalnya kita tambahkan components untuk menyimpan file-file yang berisi komponen, dan juga layouts untuk menyimpan file-file yang berisi layout. Oke. Folder page seperti yang kita tahu merupakan routing utama di dalam aplikasi yang dibangun menggunakan Next.js. Jadi jika ada file ataupun folder yang berada di dalamnya, nanti itu akan mempengaruhi alamat alamat halamannya atau mempengaruhi URL-nya alias routingnya. Oke, jadi kalau kita punya contohnya kemarin proyek /web_strip_up, maka kita akan mendapatkan path juga di sana, localhost /project/web_up dan sebagainya. Itu semua kita sudah tahu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa guna dari folder public? Kan selama ini kan kita hanya bermain pada folder page saja. Oke, public umum. Apa gunanya? Oke. Di dalam sebuah website pasti ada yang namanya aset-aset tambahan. File-file yang diikut sertakan ke dalam sebuah halaman yang nanti bisa saja digunakan untuk mempercantik tampilannya. Yang paling umum kita lihat adalah di dalam sebuah website hampir tidak pernah absen yang namanya gambar, gitu ya. Bagaimana caranya menampilkan gambar ini di dalam aplikasi yang kita bangun menggunakan Next.js? Lalu selain itu nanti ada style sheet atau yang paling lazim kita kenal sebagai file CSS. File-file yang berasal memang yang diatur untuk untuk mengatur tata letak tampilan dan user interface dari aplikasi web kita itu. Bahkan nanti mungkin kita bisa menyisipkan file HTML ke dalam sebuah website. Nah, file-file inilah yang disebut sebagai static asset atau file-file yang memang tidak banyak perubahan. Termasuk di sana ada robot.txt. Bagi Anda yang belajar SEO, ini robot.txt, Google Site Verification ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana aplikasi web Anda bisa terindeks oleh Google. Nah, itu semua adalah file-file yang sifatnya statik atau kita sebut aja sebagai static assets. Nah, folder public diciptakan di dalam Next.js itu untuk menampung file-file semacam ini. Jadi kalau nanti Anda memiliki satu atau beberapa file yang sifatnya statik dan ingin Anda sisipkan ke dalam halaman web Anda akan menyimpannya di dalam folder public. Mau disimpan secara langsung di bawahnya atau dibuatkan subfolder lagi, itu tidak apa-apa. Oke, contohnya kalau kita ingin menambahkan gambar ya. Misalnya saya punya tampilan halaman web seperti ini, kemudian saya ingin menambahkan logonya React.js ke dalam halaman itu. Bagaimana caranya? Oke, kalau menggunakan HTML5 biasa, kita pasti akan menggunakan tag img ya, image, kemudian menuliskan source di sana. Di sini sama, tetapi source-nya mungkin agak berbeda. Oke. Nah,
Solusinya sederhana, seperti yang saya katakan tadi. Kita harus memasukkan static asset ke dalam folder public ya. Contoh, di dalam folder public itu saya buatkan sebuah subfolder namanya image untuk menyimpan semua gambar yang nanti akan ditampilkan di web gitu. Sebetulnya nggak ditampil image nggak apa-apa ya, tapi prinsip kita adalah bagaimana caranya nanti file-file itu tetap terorganisir dengan baik. Jadi ada baiknya Anda tambahkan di sana sebuah folder yang namanya image, atau mungkin gambar atau picture atau figure apapun ya, yang intinya adalah menerangkan isi dari file-filenya nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan editing pada script halaman yang dimana gambar itu ingin ditampilkan. Oke, contohnya, saya ingin menampilkan di halaman paling depan atau di halaman beranda, maka saya cukup menambahkan img-nya di sini ya. Image source dengan alamatnya bisa Anda lihat hubungannya ya. Karena dia diletakkan di dalam folder subfolder image, maka harus dimulai dengan tanda garis miring image, garis miring lagi atau slash, baru nama file gambar yang ingin ditampilkan gitu ya. Kalau tidak ada subfoldernya ya image-nya dihilangkan, berarti dimulai dari garis miring. Oke, jadi gambar maupun static asset yang lainnya nanti akan diakses dari root folder, seolah-olah dari root folder, tapi dia bukan dari root yang page ya, melainkan dari root yang public. Next.js sudah bisa mengenali pokoknya file-file ini sifatnya static, dia pasti akan berada di dalam folder public begitu. Oke, nah karena static asset ini di reference menggunakan cara yang sama dengan file-file yang ada di dalam folder page, dimulai dari garis miring kemudian langsung nama filenya atau langsung nama folder dan nama filenya, maka hati-hati pada saat Anda menciptakan sebuah aplikasi Next.js, jangan sampai atau diusahakan tidak ada file maupun folder yang sama, yang namanya sama dengan yang ada di dalam page gitu. Jadi apa yang ada di dalam public dengan apa yang ada di dalam page usahakan berbeda. Ya minimal di urutannya dibedakan sehingga tidak terjadi konflik URL di sana. Ketika kita menulis image source proyek web app, yang ini maksud proyek web app ini yang di dalam page atau yang di dalam public gitu. Hati-hati. Oke. Sama dengan gambar, style sheet atau file CSS juga dapat kita perlakukan sebagai sebuah static asset. Sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Karena dia static asset, maka kita bisa letakkan dia ke dalam folder public kalau kita ingin merujuknya seperti yang biasa kita gunakan di HTML5 ya. Sehingga kalau sudah kita rujuk pasti akan mendapatkan efek styling pada halaman web yang kita buat tadi. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam folder public kita buat subfolder namanya CSS, dan di dalamnya kita letakkan script CSS yang ingin kita masukkan ke dalam halaman web, misalnya style CSS. Kemudian dirujuk di bagian headnya web dengan menggunakan link ya. Kali ini kan udah biasa kita gunakan dulu waktu kita belajar tentang CSS. Kita lihat hrefnya, dia juga mengarah seperti image tadi. Jadi slash css slash style.css, sama urutannya seperti yang ada di sini, begitu ya. Kalau misalnya nanti Anda tambahkan subfolder yang lain di bawahnya CSS, berarti di sini juga harus ditambahkan subfoldernya. Oke. Saya rasa sampai di sini Anda akan sangat mudah memahami maksud dari peletakan file-file ini. Oke. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa di Next.js ada sebuah built-in komponen atau komponen bawaan yang bernama head. Seperti namanya, built-in komponen head ini digunakan untuk menyiapkan metadata yang biasanya kita letakkan pada bagian head di dokumen HTML. Jadi kalau kita bikin HTML itu kan biasanya HTML head, di bawahnya head baru body, bawahnya body baru footer, biasanya begitu. Nah, di dalam head itu biasanya kita letakkan apa? Title, linknya tadi CSS, meta dan sebagainya. Nah, untuk Next.js sendiri dia juga mendukung itu, tetapi lebih baik jika menggunakan built-in komponen ini. Format importnya nanti kita cukup menulis import head from next head. Kalau kemarin next link ya, kalau bicara tentang link, sekarang kita next head gitu. Sementara penggunaannya hampir sama dengan headnya HTML, tetapi ingat, perhatikan hanya hurufnya besar. Dan sekali lagi ingat, komponen-komponen React.js namanya selalu didahului oleh huruf besar. Kalau bukan huruf besar, bukan komponen React.js.
Contoh begini, saya ingin Anda membuat sebuah aplikasi web yang namanya adalah latihan XJS, bisa pakai contoh web-web yang sudah kita latih sebelumnya. Terus di aplikasi tersebut harus responsif terhadap perubahan ukuran layar, berarti kita harus mengatur meta viewportnya, meta yang bernama viewport. Kemudian saya ingin Anda coba memanfaatkan sebuah CSS framework yang bernama Bulma untuk styling aplikasi web tersebut. Oke. CSS framework Bulma ini mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi ini cukup recommended untuk digunakan karena kesederhanaannya. Selain Bulma, Anda bisa menggunakan Bootstrap, bisa menggunakan Materialis, dan banyak lagi. Silahkan Anda cari sendiri. Saya tidak ingin membatasi Anda memakai yang mana, tetapi untuk contoh kasus ini saya akan ajari Anda menggunakan framework Bulma. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus download dulu ya CSS-nya, karena CSS itu tidak serta-merta ada di komputer Anda. Anda bisa download Bulma lewat alamatnya di https://bulma.io. Silakan Anda cari di sana, ada download file zipnya yang berisi stylesheet CSS-nya di situ. Nah, kalau sudah dapat CSS-nya, Anda ambil yang bulma.css, kemudian pindahkan ke folder CSS di bawah folder public tadi. Lalu kita lakukan modifikasi layout. Nah, lihat, kita import dulu komponen head di atas. Misalnya ini saya taruh di layout.js ya, yang berisi file layout, karena saya ingin memodifikasi seluruh layoutnya, bukan pada satu halaman saja. Jadi saya import dulu built-in komponen yang bernama head dari Next.Head, kemudian saya gunakan di sini. Bisa Anda perhatikan ya. Ya, ada head dan penutupnya head, hanya besar. Ini bukan head biasa dari HTML5, tetapi ini adalah komponen head bawaan dari Next.js. Nah, kemudian di dalamnya kita tuliskan title sebagai judul, meta viewport yang mana kontennya width-nya, device width, dan initial skill-nya 1. Ini biasa untuk responsif. Kemudian kita tuliskan reference ke bulma.css tadi di sini. Nanti Anda akan mendapatkan contoh hasilnya seperti ini. Ya, ini salah satu halaman yang saya buat. Untuk kode lengkapnya bisa Anda lihat di modul pendukung dari materi ini. Nanti saya sertakan. Oke. Sampai di sini saya rasa Anda sudah mulai bisa untuk menggunakan style sheet yang berasal dari luar. Anda boleh ganti Bulma tadi dengan Bootstrap atau sebagainya, tentu dengan struktur atau cara penulisan kode nama-nama kelas yang berbeda ya. Anda harus baca dokumentasinya. Ya. Selain dengan cara yang biasa tadi, saya sebut itu adalah cara yang biasa karena kita memang sudah terbiasa meletakkan style sheet, styling dengan cara link di reference bagian head tadi. Nah, karena Next.js ini sendiri diinstal menggunakan npm dan ada beberapa CSS framework yang dia terkoneksi dengan npm, artinya dia package-nya sudah tersimpan di npm. Jadi kita tidak repot-repot untuk mendownload dari websitenya sendiri, ambil style sheet-nya kemudian pindahkan ke public. Ada beberapa framework CSS yang bisa kita masukkan ke dalam project kita dengan proses instalasi melalui npm, gitu ya. Nah, untuk itu memang Anda harus membaca cara instalasinya, kodenya di halaman website dari penyedia CSS framework itu sendiri. Ya, salah satu keuntungannya jika framework CSS itu kita install secara global di komputer kita sebagai developer, maka kalau kita bikin banyak project dengan menggunakan style sheet yang sama, kita tidak perlu untuk menginstal kode style sheet-nya satu persatu ke dalam tiap project. Ya, kita cukup panggil saja import begitu. Nanti ketika di build, ketika di develop atau di deploy ke luar, ia akan akan ikut secara otomatis. Itu salah satu keuntungannya. Oke. Contohnya begini. Saya ingin menggunakan Bulma di dalam project saya tadi. Jadi saya tulis npm install Bulma di dalam terminal, karena ini petunjuk yang dikatakan oleh websitenya Bulma itu seperti ini cara install Bulmanya. Nanti setelah berapa lama proses kita akan mendapatkan modul yang isinya adalah Bulma. Contohnya begini. Oke. Jadi npm install Bulma. Ini tergantung dari kecepatan internetnya ya nanti untuk proses instalasi. Baik, kita tunggu.
Oke, Bulma sudah terinstall di sini. Langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Oke, ini yang wajib Anda lakukan kalau Anda ingin mengimpor layout, bukan layout tapi style sheet dari sebuah node modules gitu ya. Anda harus membuat sebuah file bernama _app.js atau app.js yang berada di dalam folder page. Begini. Kita buat sebuah file baru _app.js. Oke, kemudian di dalam file app.js tadi kita import Bulma seperti ini. Kemudian kita buat sebuah function bernama app atau yang lainnya juga boleh, yang mana dia menerima satu buah objek yang memiliki dua parameter, yaitu komponen dan page props. Lalu kita lengkapi kodenya seperti yang tampak di sini. Import Bulma. Oke, arahnya Bulma itu ada di folder CSS, kemudian di dalamnya ada bulma.css. Oke. Lalu kita buat export default function app. Di dalamnya dia menerima komponen dengan huruf besar. Oke, tapi yang ini dihapus saja kalau mau jelek. Komponen, kemudian page props. Lalu return komponen, apalagi tiga kali titik, kemudian page props. Oke, cukup seperti ini. Nah, aplikasi app.js inilah yang nanti secara otomatis dia akan mengatur bahwa semua style sheet yang diimpor di sini akan dimasukkan ke dalam halaman-halaman itu atau akan digunakan di halaman-halaman itu. Nah, jadi reference dan file CSS yang sudah kita gunakan pertama tadi dengan cara yang biasa tadi sudah tidak lagi digunakan, sehingga sudah dapat kita hapus gitu. Oke, baik. Nah, contohnya begini. Jadi setelah kita import Bulma ke dalam app.js, kemudian kita tinggal melakukan modifikasi pada kode-kode program kita sehingga ia bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Bulma. Contoh kode-kodenya bisa Anda lihat di websitenya Bulma itu sendiri. Oke, contoh hasilnya sama seperti yang tadi sebelumnya. Ketika kita pindah ke profil, tampilannya sudah lebih menarik. Ya, contoh kodenya ini sudah saya sertakan di dalam file pendukung. Anda tidak perlu bingung. Nanti Anda bisa lihat dan Anda pelajari lagi ya. Oke. Nah, terkadang satu buah website juga membutuhkan lebih dari satu style sheet. Contohnya, misalnya saya ingin di aplikasi saya tadi, dia memang menggunakan layoutnya Bulma, stylingnya Bulma, tetapi saya ingin dia menggunakan icon dari Font Awesome. Oke, beberapa dari Anda mungkin sudah tahu bahwa Font Awesome sendiri merupakan sebuah CSS framework yang khusus menyediakan icon-icon di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita bisa mendownload style tambahan dari Font Awesome itu sendiri, atau kalau dia mendukung instalasi npm, kita bisa menginstalnya seperti menginstal Bulma tadi. Oke, kalau kita download ya kita taruh di folder public seperti yang tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan berikutnya? Kita tinggal import tambahan filenya ke dalam app.js. Contohnya begini. Jadi kita masukkan saja kumpulan kode atau kumpulan style sheet milik Font Awesome sesuai dengan yang sudah ada download ke dalam folder public. Nanti Anda akan mendapatkan banyak file seperti ini, tapi yang akan kita masukkan cuma yang ini, CSS all ini. Oke, tapi biarkan semuanya ikut karena semuanya akan saling terkait. Oke, masukkan kemana CSS all tadi? Kita masukkan ke dalam app.js. Kita masukkan di sini. Caranya begini ya. Oke, setelah kita download tadi, kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita modifikasi app.js tadi. Lihat importnya, karena dia app.js ada di page, maka kita harus keluar dulu. Setelah itu masuk ke public, masuk ke Font Awesome, masuk ke CSS, baru kita panggil all.css. Import, keluar, kita masuk ke public, masuk ke Font Awesome, setelah masuk Font Awesome, masuk ke CSS, baru kita ambil all.css. Oke,
sederhana seperti ini. Kemudian kita modifikasi bagian menu karena kita ingin nampilkan icon di menu ya. Lalu tuliskan semacam ini i, class name, fast, home, FAFW, yang mana petunjuknya harus Anda baca memang di font awesome. Nanti Anda akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya, dia sudah punya icon di sana. Oke. Nah, jadi kalau misalnya besok Anda ingin menambahkan lagi styling baru di sini atau Anda buat style sheet sendiri yang dicampur dengan Bulma, Anda tinggal import saja ke sini. Dia sudah akan otomatis diterapkan ke semua halaman. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, tips dari saya untuk styling ini, Anda memang harus memperbanyak pengalaman. Dengan mencoba berbagai macam CSS framework yang memang sudah tersedia secara gratis. Tadi saya sebut ada yang namanya Bulma, Bootstrap mungkin yang sudah banyak pakai, ada namanya Materialis, ada lagi banyak pokoknya ya. Ada harus baca sendiri atau ada googling sendiri bagaimana CSS framework yang baik itu. Anda coba gunakan atau Anda pakai di latihan Anda sampai Anda menemukan oh ini loh yang cocok buat saya gitu. Jangan terpaku pada satu CSS framework saja atau ikut-ikut milik kawan. Anda tidak akan berkembang dan hanya akan mendapatkan yang itu saja. Berani mencoba bahkan lebih baik kalau Anda berani bikin sendiri. Oke. Lalu Anda tidak boleh malas untuk membaca dokumentasi dari framework itu, karena tanpa dokumentasinya ya Anda tidak akan tahu. Antara satu framework dengan framework yang lain tentu akan berbeda. Oke, lalu juga jangan malas untuk mencari forum-forum di internet atau tutorial-tutorial yang terkait dengan framework CSS tadi, sehingga Anda bisa semakin meningkatkan pengalaman Anda untuk membuat elemen-elemen di dalam halaman itu jadi lebih menarik. Oke, ya, intinya jangan takut untuk belajar dan jangan malas untuk belajar, itu aja. Baik, nah berikutnya kita akan bicara tentang hal lain di luar styling atau tentang static asset tadi. Di awal kita sudah berkenalan dengan basic routing dari Next.js. Kita ingat bahwa apapun yang masuk ke dalam page dia akan menjadi alamat halamannya ya. Contohnya seperti ini. Oke, coba sekarang perhatikan bagian proyek. Nah, di dalam proyek ini dia muncul mobile app dan web app misalnya begitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata proyek ini adalah sebuah kategori? Ya, yang mana di bawahnya ada banyak sekali subkategori yang berkembang sepanjang waktu. Katakan besok muncul lagi namanya desktop app, kemudian instalasi jaringan, instalasi hardware dan sebagainya gitu. Ada sampai banyak. Kalau di di e-commerce itu biasanya ini satu kategori kayak sepatu gitu ya, sepatu apa muncul harganya sekian. Tampilan webnya sama tetapi isinya beda nanti. Atau artikel di koran gitu ya, beritanya tentang ini, tentang itu, tentang apa gitu. Formatnya sama, ada judul, ada isi dan sebagainya. Alamatnya pun mirip ya, tinggal diganti bagian belakangnya. Nah, bagaimana jika itu kita terapkan di Next.js? Apakah bisa? Jawabannya tentu bisa. Oke, ini kita sebut dengan dynamic routing gitu. Jadi routingnya dinamis. Seperti apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing sendiri sebetulnya adalah satu buah file di dalam folder yang ada juga di dalam page. Tapi dia dapat melayani path atau query yang berbeda. Nah, sebelumnya misalnya kita menuju ke proyek ya, localhost/proyek, kita akan dimasukkan ke index.js yang ada di folder proyek. Lalu kita ngomong proyek strip web app gitu, kita masuknya ke web app bukan ke yang lain gitu. Nah, ini kita nanti akan bikin satu buah file yang mana dia bisa melayani banyak path dengan format tertentu. Oke, ciri-cirinya adalah nanti nama file atau nama foldernya itu akan diapit oleh tanda kurung situ. Contohnya begini. Oke, jadi nanti kita akan buat folder yang susunan folder dan file yang seperti ini. Oke, sebelum ke sana saya ingin perkenalkan kepada Anda sebuah built-in function yang bernama useRouter yang juga dibawa oleh Next.js. Oke. Function ini sendiri nanti akan berfungsi mendapatkan query request yang berasal dari halaman browser. Jadi ketika kita menuliskan proyek strip web app, kita akan dapatkan proyek dan web app-nya. Kemudian kalau kita langsung ke proyek / apa gitu, nanti kita akan mendapatkan si apanya ini tadi, path request-nya ya, query request. Function ini sendiri akan kita kita import dari modul yang bernama NextRouter ya. Ingat ada NextLink, ada NextSet, sekarang kita kenalan dengan NextRouter. Cara importnya seperti ini, nanti import
kita kurung berawal dengan use router, kemudian from next router. Contohnya begini. Jadi misalnya kita buat sebuah file di dalam folder proyek yang berada di dalam folder page, namanya adalah kategori.js, tapi kategorinya dikurung siku seperti ini. Kemudian kita tulis filenya seperti ini. Oke. Lihat di sini kita import use router from next router, kemudian kita gunakan di sini, kita instance sebuah objek bernama router yang berasal dari function use router ini. Oke. Kemudian kita gunakan router ini untuk memanggil query. Jadi router.query, yang mana query ini berisi sebuah kategori. Oke. Kategori ini sendiri dia sama dengan nama file tadi. Ingat, kita buat filenya namanya adalah kategori yang dikurung siku. Nah, kemudian isi dari kategori ini kita tampilkan di halaman web kita. Dia akan tampil seperti ini. Nah, kenapa ini munculnya desktop app? Ini karena saya mengakses localhost 3000/project/desktop app. Lihat yang bawahnya, belakangnya desktop app. Nah, bagaimana kalau yang saya akses nanti adalah hardware ins? Maka yang muncul di sini adalah hardware ins. Dari mana dia dapat? Oke, lihat lagi ke sini ya. Oke, jadi kalau kita lihat di susunan file yang kita buat, kita membuat sebuah folder bernama proyek. Di bawah, di dalamnya kita membuat file namanya adalah kategori.js yang dikurung siku seperti di bagian kategorinya. Nah, kategori ini menjadi dinamik dia. Jadi apapun yang masuk ke dalam proyek /xxx, maka dia xxx tadi akan masuk sebagai kategori. Seperti ini. Kalau yang masuk desktop app, yang muncul adalah desktop app. Kalau yang masuk ada hardware ins, nanti yang muncul adalah hardware ins. Jadi seolah-olah nanti halaman kita itu, kita punya banyak halaman. Seolah-olah punya banyak halaman, padahal dia berasal dari satu halaman yang sama. Contoh berikutnya adalah begini. Bagaimana kalau kita buat sekarang foldernya yang pakai kurung siku? Kode. Jadi dalam folder page ada namanya folder kode, di dalam folder kode ada folder kota, dan di dalam kota ada file namanya nama. Oke, tapi ada kurung sikunya seperti ini. Kemudian kita buat susunannya seperti ini kodenya di dalam file nama.js tadi. Lihat, seperti biasa kita akan menggunakan use router, kemudian menggunakan objek router tadi untuk mengakses query. Query ini karena file ini berasal dari ini susunan direktori yang seperti ini, maka otomatis dia akan punya variabel atau properti bernama kode, kota, dan juga nama yang masing-masing bisa kita panggil lagi dan kita tulis ulang di sini. Contohnya begini. Ya. Saya akses localhost 3000/123/bwi/umam. Maka saya akan mendapatkan kode 123, kotanya BWI, dan namanya umam. Lalu bagaimana kalau yang saya akses adalah abc/semarang/fulan? Tentu nanti kodenya yang saya dapatkan adalah abc, kotanya Semarang, dan namanya adalah si fulan. Oke. Nah, dari situ gambaran dari dynamic routing ini. Apa manfaatnya? Nanti kita cukup buat satu file, kemudian filenya isinya bisa kita ubah-ubah, yang menciptakan dynamic page atau halaman website yang dinamis. Oke. Untuk materi dynamic page atau dynamic website ini sendiri akan kita pelajari pada materi ke depan. Untuk sementara ini Anda fokus pada pengaturan style atau pemanfaatan static asset di halaman website, dan kenali bahwa Next.js mendukung dynamic routing. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus berbagi, dan jangan lupa untuk tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.